hadir di acara Tribun VIP edisi ke-11 dan hari ini kita akan bersama dengan manajer marketing dari Citraland City Losari Makassar. Di samping saya sudah ada Mbak Anastasia Amelia Winardi atau kita panggil saja Anas ya. Ya. Anastasia. Anastasia dan beliau Anastasia ini kita akan membahas 3 sesi tentang Anastasia, mulai dari kehidupan pribadinya, idenya, kemudian gagasan-gagasannya selama hidup dan tentunya selama bekerja di Citraland City Losari. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Kak, ya? Iya, Kak. Gimana aktivitasnya? Aktivitas sih sekarang kita lagi sibuk-sibuknya untuk launching sih. Kita lagi ada mau keluarin produk baru. Kebetulan baru kemarin kita NUP. Jadi lagi mempersiapkan nih untuk acara nanti pemilihan unit dan program-program ke depan lainnya. NUP-nya itu apa kemarin? NUP-nya kemarin itu untuk shop office. Shop office. Iya, Delft Shop Office itu memang shop office yang ada tepat di seberangnya Ciputra School of Business sama Delft Apartment. Jadi memang kemarin itu peminatnya cukup banyak karena stoknya juga sedikit gitu dan posisinya bagus sekali gitu. Makanya kemarin itu cukup luar biasa sih antusiasme masyarakat terhadap produk ini. Itu shop office-nya 3 lantai. Ya, 3 lantai, 3 betul. Dan terbatasnya berapa unit aja? Kita cuma ada 16 unit. Gitu. Dan di lokasi strategis. Iya betul, karena kan betul-betul dia di bawahnya apartemen, terus seberangnya langsung Ciputra School of Business. Jadi memang depan kampus, bawahnya apartemen. Jadi ya sudah pasti rame lah gitu. Jadi pusat Kedepannya. perbelanjaan di sana. Iya betul. Untuk apartemen dan sekolah nanti. Betul. Kalau secara garis besar perkembangan proyek di Ciputra sudah sampai di mana saja? Kalau untuk perkembangan di kami sendiri itu cukup banyak sih sebenarnya Pak. Jadi kalau teman-teman Tribuners itu lihat di area Center Point of Indonesia itu kan sekarang bola dunianya kan sudah jadi, tamannya sudah jadi, orang semua foto di mana-mana. Lego-legonya juga sudah dibuka di Pantai Pasir Putih ya, dan sejak hari pertama sampai sekarang itu luar biasa sih ramainya. Kemudian untuk pembangunan sendiri di kawasan kami itu jembatan Pinisi sudah jadi, sudah bisa dilewati. Kantor marketing kami juga sudah pindah yang baru. Kami ada ruko kuliner yang sebentar lagi juga sebenarnya sih sudah topping off, cuman kita belum acarakan karena masih nunggu banyak acara, ini agenda acara. Terus UC juga, CSB Ciputra School of Business itu juga akhir bulan ini akan topping off. Itu jadi sudah selesai. Jadi kedepannya nanti Ciputra School of Business akan beroperasi di tahun depan, pertengahan tahun depan, sudah tahun ajaran pertama. Di mana apartemen sama rukonya itu masih serah terimanya di 2023. Jadi memang nanti targetnya Ciputra School of Business rame duluan, baru yang di depannya itu beroperasi, kayak gitu sih. Jadi Ciputra School of Business-nya ini sudah terima tahun depan. Iya betul. Dan pendaftarnya sudah? Sudah, jadi untuk kloter pertama pendaftaran kemarin sudah diisi 160 calon mahasiswa. Itu baru kloter pertamanya sih, lagi kloter-kloter berikutnya. Cukup antusias sih juga orang-orang terhadap kita CSB. nantikan deh. Iya betul. Dan memang betul, dan pastinya akan menjadi kampus swasta yang yang termegah juga di Makassar saat ini, karena kita sudah lihat desainnya itu memang betul dan milenial banget lah desain bangunannya itu. Oh iya. Sangat mendukung kaum milenial. Sangat mendukung untuk tempat belajar ya. Iya betul, dan juga maksudnya tempat belajarnya itu sudah nggak kaku kayak dulu-dulu mungkin ya. Kita di kelas. Iya, di sini kalau di Ciputra School of Business itu sudah ada kayak lounge-nya, mau belajar terbuka, co-working space apa kayak gitu udah ada. Gitu. Jadi nyaman ya. Betul.
Kita Mahasiswa nantikan juga nyaman pastinya. deh. Kalau proyek yang lain gimana? Kalau untuk yang lain sih, kalau Hunian yang misalnya. ya, Hunian. kalau hunian kita awal tahun depan itu sudah mulai serah terima. Mm-mm. Sudah mulai serah terima satu klaster kita sudah mulai serah terima di awal tahun depan. Sedangkan sebenarnya sih yang paling akan duluan itu kawasan bisnisnya, karena kayak kita ada rukonya kita itu sudah mulai mau konstruksi karena fondasi sudah selesai dan di akhir tahun depan juga sudah serah terima. Gitu. Jadi memang yang awal-awal dijual ini udah mau serah terima semua, sudah nggak berasa. Gitu. Apa namanya? Untuk kawasannya udah oke. Sudah oke banget sih, bisa dilihat sendiri. Kita sekarang kan juga sejak COVID kita sering publish untuk progres. Jadi maksudnya karena orang-orang kan agak jarang nih mau ke proyek gitu. Jadi kita juga share. Itu banyak sekali sih orang-orang yang nanya, ini di Makassar, beneran di Makassar gitu. Soalnya nggak nyangka katanya Makassar ternyata bisa kayak gini kayak gitu kan. Dan banyak juga orang yang karena lihat dari depan, kita kan di area pembangunan kita kan cukup di belakang tuh, maksudnya masuk dari jembatannya juga agak menanjak, gak kelihatan lah kasarannya dari luar. Jadi banyak yang tanya, ini kayaknya nggak ada pergerakan apa segala macam. Tapi begitu kita kirimkan video progres, terus kemarin juga kita sempat panggil broker-brokernya kita untuk lihat langsung ini bangunannya sudah sampai kayak gini loh. Itu mereka juga cukup surprise gitu, kayak nggak menyangka. Pikirnya itu kayak sejak COVID slow, malah jadinya cepet banget kemarin gitu. Terutama CSB-nya ya, Ciputra School of Business, itu orang kaget sih sekarang sudah lantai ke-7 pembangunan. Dan itu nanti 7 lantai? Iya betul, 7 lantai. 7 lantai plus 1 semi basement. Oh iya. Gitu. Kalau Treasure Island sudah? Kalau Treasure Island kita akan mulai pembangunan di awal tahun. Itu memang kan soalnya serah terimanya masih di 2022 gitu. Jadi baru awal tahun kita sudah mulai, tapi untuk infrastruktur itu kita kejar di tahun ini sih. Jadi memang perkerasan jalan dan saluran untuk gorong-gorong kabel, saluran pembuangan itu semuanya kita kejar sekarang. Progres sih saat ini untuk perkerasan jalan sampai ke bundaran kedua sudah selesai, tinggal dilanjutkan ke klaster semuanya. Gitu. Jadi memang kemarin itu lebih banyak kerja yang di underground, yang di bawah tanah semua. Untuk jaringan dasar ya. Jaringan betul. Jaringan dasar, pembuangan, kabel, betul. fiber optik dan lain-lain. Betul. Karena kan pasti di sana jaringan kabelnya bawah tanah. Semua bawah tanah, betul. Siap Pak. Kalau ada lagi mau dijelaskan terkait itu? Apa lagi ya? Itu saja sih mungkin untuk Delft-nya, Delft apartment itu kan yang kemarin heboh juga akhir tahun. Betul. Itu juga yang cukup heboh. Itu akhir tahun ini sih kita sudah mulai pancang. Jadi pemancangan akan bersamaan antara apartemen sama shop office-nya. Gitu. Dan serah terimanya juga nanti barengan. 2023 kita. Oh, 2003. Cepat tuh, Mbak. 3 tahun. Iya, betul. Apartemennya nanti ini sudah berapa terjual apartemennya? Apartemen sih kurang lebih sudah hampir 80% sebenarnya yang terjual. Jadi memang waktu awal itu kita juga cukup nggak nyangka sih, waktu di 2019 September itu kan kita launching. Awal-awal kan orang masih banyak yang bilang di Makassar kayaknya belum terlalu nih kalau apartemen gitu kan. Tapi begitu kita buka di CPI harganya segitu, orang juga nggak mau ketinggalan lah kasarannya ya. Jadi awal kita buka NUP aja itu yang masuk NUP-nya 500 lebih. 500 unit lebih yang masuk. Dan itu secara keseluruhan berapa unit yang akan? Kita 787. Wah, memang terbatas kalau segitu. Iya. Itu kayak 2 klaster ya. Iya. Kalau perumahan itu 2 klaster. Iya. Masuk sedikit Mbak di apa namanya? Mbak Anastasia ini dulu kuliahnya di desain ya? Iya, betul. Media visual. Untuk digunakan sekarang itu kalau saya lihat di Instagramnya ini masih suka? Iya, betul. Mendesain. Masih. Cuman ya sekarang sih sudah tidak terlalu. Sibuk menjual nih. Soalnya waktunya habis jualan. Aduh. Dia dulu lupa lagi anunya, apa namanya? Ilmunya dulu ya. Tapi belum dilupa sih, cuman jarang diasah.
Tapi tantangannya sendiri di marketing itu apa? Selama ini yang dirasakan oleh Anastasia sendiri. Kalau saya sih mungkin kalau kan maksudnya sudah tahu kuliahnya dulu di visual communication design dan saya cukup tipikal orang grafis yang introvert sih sebenarnya, yang jarang tampil, jarang ngomong sama orang, cuma di belakang layar. Jadi memang betul-betul ke divisi marketing itu kayak berubah 180 derajat, yang mana mau nggak mau kita harus ketemu orang gitu kan. Ya itu tantangan tersendiri sih juga buat saya. Harus menjadi speaker yang bagus untuk user ya. Betul. Untuk customer. Dan itu nampaknya sangat merubah. Betul, cukup merubah sih. Cuman memang saya sedikit bersyukur ya, karena maksudnya memang sejak kuliah itu kan, kalau di Ciputra, saya kan dulu kuliah di Universitas Ciputra Surabaya, itu memang lebih banyak menyuruh mahasiswa untuk praktek gitu. Jadi bukan cuman bikin karya yang bagus, tapi gimana caranya jual karya itu supaya orang mau beli gitu. Jadi kita bukan cuman bikin yang sesama orang grafis ngerti, tapi gimana orang awam juga bisa mau lihat karyanya kita, bisa ngerti karyanya kita, bisa beli karyanya kita lah, kasarannya kayak gitu. Jadi memang dari awal semester itu kita selalu diajarkan bukan cuma bikin karya, tapi bagaimana presentasikan karyamu supaya menarik di depannya orang, supaya bisa problem solving di di perusahaannya orang. Misalnya kita kan sering praktek seperti itu, jadi kayak cari brand, terus masalahnya apa, kamu coba cari solusinya, kayak gitu-gitulah. Dan itu memang setiap semester kita dituntut untuk presentasi, meskipun presentasinya ya di dosen sih gitu, cuman mau nggak mau kita belajar ngomong sih gitu. Kalau nggak nilainya jelek gitu. Kalau nggak bisa bikin konsep yang bagus gitu kan nggak bisa lulus juga ceritanya gitu sih. Jadi cukup terbantu hal itu zaman kuliah 4 tahun kayak begitu. Setelah masuk, meskipun lebih susah lagi ya waktu kerja, di dunia kerja pasti beda, karena kalau di dosen kan mereka ya ngerti lah maksudnya kita gitu kan, dan sudah kenal. Lebih banyak pemaklumannya. Iya, betul. Kalau dosen. Kalau suka fotografi juga? Kalau fotografi sebenarnya saya lebih ke post production. Jadi memang basic saya itu DIY artist. Jadi waktu kuliah memang saya ambil penjurusan ke situ, dan juga magangnya saya juga di perusahaan DIY artist di Jakarta gitu. Jadi memang basicnya itu bagian edit foto, retouch foto untuk pasang di billboard kayak gitu sih. Jadi kalau untuk foto biasanya kebetulan kita di kampus biasanya ada tim, tidak ada yang foto, saya ngedit gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi asik tuh kalau di situ, Mbak. Iya, betul. Berarti dia di advertising dulu di sana. Iya, tapi kita di ininya sih bukan perusahaan advertising, tapi memang khusus digital imaging begitu. Jadi memang untuk orang dari advertising lempar kerjaan ke kita. Ya betul. Gitu. Jadi kalau orang advertising itu kan bikin konsepnya, kita yang eksekusi. Gitu. Di teknis banyak, Iya, teknisnya betul. Ya pokoknya depan laptop lah, depan komputer. Pantas dibilang introvert. Hampir 18 jam mungkin sehari bisa ada depan komputer. Nggak capek tuh, Pak. Di depan komputer terus. Iya. Tapi justru sekarang ini keluar dari situ. Iya, betul. Kebalik, ada kerjanya. Tapi seimbang hidupnya kalau begitu, Mbak. Iya, lebih dinamis sih. Jadi maksudnya nggak monoton. Ada hari kita di depan laptop terus juga konsep iklan-iklan apa segala macam. Ada hari lain kita ketemu orang kayak gitu-gitu. Jadi memang lebih dinamis sih, lebih nggak bosan lah. Tribuners, salah satu kesukaan atau hobi dari Mbak Anastasia ini, pernah saya diskusi, suka memasak ternyata. Nah, kalau masakannya itu Mbak, apa yang paling suka dimasak? Kalau yang suka dimasak sih tidak ada yang khusus, karena ya pokoknya mau makan apa ya itu yang dimasak. Tapi lebih banyak memang yang pedes-pedes. Nah. Sambel-sambel. Lidah Makassar tuh. Kalau pedes. Tapi justru saya belajar bikin sambel di Surabaya. Pertama kali belajar nyambel di Surabaya, diajarin Mbak Kos. Beda kayaknya, sambel Jawa sama Makassar beda, agak beda.
Kalau di sini kan dia lebih banyak minyaknya saya lihat. Iya, betul juga. Di sana lebih banyak sambal mata dan lain-lain. Iya, bawang, Bawang kan? bawang, Sambal iya. mata Iya. bahasanya di sini. Kalau memang bekerja di perusahaan properti itu dulu cita-citanya ya? Bisa dibilang sih sampai lulus kuliah pun saya tidak pernah sedikit pun pokoknya terpikir lah mau ke perusahaan properti, dan memang sama sekali kan nggak ada basic di situ gitu. Betul. Dan maksudnya memang dari awal sudah planning setelah lulus mau ke Jakarta, mau kerja di perusahaan digital imaging sih sebenarnya. Jadi maksudnya memang tidak terbayang sama sekali sih sebenarnya bekerja di perusahaan properti itu. Betul-betul terlintas pun nggak pernah sih. Mungkin karena Ciputra juga punya perusahaan properti, universitasnya Anastasia punya di situ ya mungkin. Awalnya itu sebenarnya kemarin itu kan habis lulus planning itu 3 bulan baru ke Jakarta biar menikmati hidup dulu. Soalnya karena kalau di di perusahaan DI gitu kan kita bener-bener tersita full, betul-betul tersita full. Jadi mau leye-leye dulu. Kemudian karena mungkin udah mulai bosan, sempat ditawari sama ada senior saya dulu, mau nggak coba isi waktu gitu. Kerjanya juga nggak banyak, maksudnya cuman ngedesain kayak gitu sih. Terus saya coba-coba, terus masuk gitu. Di Jakarta terangkat? Enggak, di Makassar. Langsung di Makassar? Langsung di proyek sini, proyek Citraan Losari. Gitu. Di sana itu banyak anak muda ya? Sekarang sudah mulai banyak. Dulu waktu saya masuk saya paling muda. Mantap. Jadi sekarang gimana ceritanya Mbak? Kok tiba-tiba masuk terangkat jadi desain dulu ya? Mungkin di bagian promosinya. Promosi gitu. Betul. Kemudian tiba-tiba jadi marketing manager. Iya, saya juga bingung sih Pak. Sebenarnya saya juga bingung sih Kak, karena memang nggak ada basic sama sekali di marketing sih sebenarnya, dan memang bukan tipikal orang marketing banget lah maksudnya. Iya. Ya kelihatan sekali lah. Bukan tipikal orang marketing, cuman ya kemarin dipercayakan sama atasan, ya kita coba sih gitu. Coba aja. Dan gitu sih. Tribuners hasilnya oke. Sudah 300 kemarin, 300% dari Delphi ya. Untuk apa namanya, Sofruko namanya itu, Shop Office. Shop Office. Office-nya Del. Dan sudah terjual semua. Jadi kalau Tribuners ataupun para investor mau membeli lagi sudah tidak ada, habis. Iya. Sisa apa lagi? Masih ada ruko lain. Masih ada ruko lain. Nantikan. Jadi tetap sah jadi nantikan dari. Oh, siap. Karena memang di ini sih, kalau di Citraan City Losari kan lahannya sedikit kecil. Sebenarnya untuk ukuran satu, biasa proyek Ciputra itu termasuk kecil sebenarnya. Karena kita kan sekarang itu cuma 50-an hektar. Itu juga kan tersita cukup besar untuk jalan, taman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang yang kita jual itu kecil sekali. Makanya cukup limited. Jadi kalau nggak dapet sudah ya gitu. Tapi kalau seandainya saya punya uang banyak, pasti deh saya itu. Karena tempatnya, betul, premiumnya, betul. Kemudian aksesnya kemana-mana, betul. Dan view-nya. Betul, yang paling penting itu sih view-nya. Menenangkan. Dengar deburan ombak begitu. Jadi biasanya kita kalau bawa konsumen sih, biasanya terutama yang ke Delft Apartment, kita bawa ke lokasinya itu semuanya pasti, pokoknya kalau memang dia mau beli pasti beli gitu. Saya udah lihat lautnya juga di situ bersih banget, ombaknya juga suaranya menenangkan lah kalau buat orang gitu kan. Pasti beli sih, dan harganya murah sekali soalnya yang Delft Apartment itu. Iya, berapa Mbak? Saya enggak. Kita sekarang 600-an. Wah, 600 jutaan. Wah. Iya. Waduh. Cicilnya masih bisa panjang. Sampai 20 tahun ya? Bisa di KPA-kan kan ke bank gitu. Jadi bisa sampai 20 tahun. Betul. Kalau anak-anak millennials juga yang mau silakan juga. Betul. Banyak sih anak milenial juga yang di situ yang beli. Karena memang ya
masing-masing properti itu kan ada plus minusnya. Kalau di apartemen kita sudah bisa menikmati fasilitas bintang 5 lah kasarannya. Kita sudah punya gym, kita sudah punya kolam renang, kita punya coworking space, meeting room, game room. Itu yang paling menarik sih memang game roomnya itu kan. Ada juga di sana. Ada juga game roomnya. Jadi memang fasilitas yang kita kasih sih banyak banget ya dibandingkan kalau misalkan teman-teman mikir mau beli dengan harga segitu, mungkin mau beli rumah tapak atau apa, kan nggak dapat fasilitas ya. Masing-masing ada plus minusnya sih, gitu. Tapi memang Mbak perlu memang banyak edukasi ke masyarakat terkait apartemen. Betul, karena memang banyak awalnya sih kami waktu awal sounding gitu, memang banyak yang bilang ini agak bersaing dengan rumah tapak lah kasarannya kayak gitu. Cuman ya balik lagi pilihan sebenarnya, itu pilihan sih. Kalau kita kalau di apartemen memang lebih simpel ya, maksudnya kita benar-benar cuman masuk, memang nggak begitu besar tapi fasilitasnya banyak yang bisa kita pakai itu. Kalau apartemen, kalau saya lihat memang untuk orang-orang kota dikerjain. Iya betul. Makanya kemarin waktu launchingnya yang Delft Apartemen, kami juga cukup surprise ya, maksudnya dengan peminatnya yang begitu banyak. Sepertinya memang di Makassar sudah mulai beralih ke situ sih. Gitu. Mungkin orang sudah jenuh juga dengan rumah gitu kan. Betul. Mulai beralih ke situ juga. Karena kan mereka mau one stop service. Iya betul. Kalau saya lihat datang ke rumah sudah lengkap semua. Iya sudah lengkap semua. Dan yang paling menarik sebenarnya Delft Apartemen itu karena dia kan di seberangnya Ciputra School of Business gitu. Jadi konsepnya kurang lebih sama kayak di Surabaya. Jadi itu di Surabaya apartemennya pasti full. Jadi kalau misalkan mau beli buat invest, buat nanti disewa-sewakan, itu menarik sekali sebenarnya. Karena maksudnya kalau kayak di Surabaya gitu kan, dan nantinya juga akan ada di sini, itu kita kan pakai pihak ketiga, pengelola untuk apartemen, itu kita bisa titip di situ buat disewain. Jadi tiap bulan kita cuma terima bukti transfer aja, orang udah transfer duitnya gitu. Jadi ini bisa dibilang investasi jangka panjang nih. Iya betul. Karena ya memang yang kita target kan juga mahasiswa gitu dari Indonesia Timur. Sekarang kan nggak perlu ke Jawa, di Makassar juga sudah ada gitu. Oh jadi nanti Ciputra School of Business-nya memang dari sana dosennya ke sini? Sebagian masih ambil dari Surabaya dulu. Sebagian direkrut di sini? Iya, sebagian juga direkrut di sini. Mungkin ada beberapa sih yang memang direkrut dari Surabaya juga. Wah, itu akan menjadi menarik nantinya. Betul. Ya. Apalagi kan kalau Ciputra sudah teruji kalau untuk perusahaan-perusahaannya. Iya, betul. Dan menarik sih karena memang Universitas Ciputra di Surabaya adalah yang tercepat dapat akreditasi A di Jawa Timur. Universitasnya yang dapat akreditasi A, bukan jurusan. Biasanya kan kalau jurusan itu gampang orang dapat akreditasi A. Ini kampusnya yang dapat. Kalau kampus yang sudah akreditasi artinya semua itu Mbak, akumulasi. Iya, betul. Begitu tuh. Betul. Kalau berarti sudah banyak jurusannya atau prodinya. Dan UC Surabaya itu tercepat keempat di Indonesia yang dapat akreditasi A. Gitu. Jadi jangan ragu ya. Iya. Promosi nih. Promosi. Silahkan daftar. Jadi kita lanjut nih Mbak. Iya. Di kantor Mbak itu kan juga banyak yang lebih tua daripada Mbak. Betul. Cara untuk memimpin mereka supaya penjualan ini tetap oke, gimana? Kalau di saya sih memang mungkin belum 100% bisa menghandle ya, maksudnya saya juga kan orangnya agak sungkanan, biasanya memang agak kurang, awal-awal itu kayak susah banget sebenarnya. Cuman ke depan sih saya melihat bahwa sebenarnya itu dari sisi kita komunikasi aja sih gitu, maksudnya kita tahu dia mungkin sebenarnya nggak mesti ke orang yang lebih tua, tetapi kepada semua orang ya menurut saya apapun itu harus disampaikan dengan sopan sih gitu, karena kadang-kadang cara bicara kita itu bisa bikin orang salah artikan maksudnya kita, misalnya kayak gitu kan. Yang saya praktekkan sih seperti itu dan so far sih nggak ada masalah sih gitu, maksudnya ya kalau misalkan pun ada sesuatu yang sifatnya menyuruh atau apa ya
jangan lupa selalu bilang tolong gitu kan. Jadi biar orang juga nggak merasa kayak gimana gitu kan. Dan buat saya sih bukan cuman ke orang yang lebih tua, tapi kalau bisa sih ke semuanya. Jadi komunikasi kita juga lebih enak lah gitu. Kalau saya lihat dari posting-postingannya Mbak Anastasia di status-status WhatsApp-nya, saya lihat berkawan ya dengan teman-teman di marketing. Dia lebih mendahulukan persahabatannya, timnya ya. Ya kurang lebih sih namanya. Ada marketing hebat, diupload lagi. Selamat ya. Ya, iya dong, itu kan juga apresiasi untuk tim gitu. Maksudnya itu juga apresiasi untuk tim. Kalau timnya kita kompak, kerjanya kita juga pasti lancar. Kalau tim sudah saling musuh-musuhan kan gak enak juga sebenarnya. Gitu. Siap. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sebentar. Setelah itu kita kembali berbincang dengan Mbak Anastasia Amelia Winardi. Tribuners, kembali lagi di Tribun VIP edisi ke-11 dan bintang tamu kita pada siang hari ini adalah Mbak Anastasia. Kita lanjut nih Mbak. Tadi kan kita sudah bicara tentang proyek, kita bicara tentang hobinya Mbak Anastasia. Kita masuk sedikit deh ke keluarga gimana. Kalau keluarga memang dulu mengirim Mbak Anastasia di kuliah di Universitas Ciputra itu memang Mbak disuruh apa maksudnya? Nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya sih saya malah awalnya itu bukan mau ke Universitas Ciputra, cuman kebetulan memang kakak saya ada di sana dan orang tua pikirnya ya bareng aja mendingan kayak gitu. Satu kali jaga adekmu ya di sana. Lebih itu sih. Gitu. Jadi ada nggak pesannya orang tua? Anastasia, kalau kau besar ini harus jadi gini. Nggak ada sih. Jadi dibiarkan aja memilih ya. Iya, nggak ada sih. Wah, demokratis sekali tuh. Iya. Jarang-jarang sih ada keluarga di Makassar gitu. Biasanya Nggak ada sih. Jadi yang memang dari awal jurusan yang saya pilih juga ya karena saya mau. Ya maksudnya memang dari awal saya nggak nanya-nanya sih pokoknya. Oh ya sudah saya daftar itu. Karena memang saya maunya itu gitu. Gitu. Iya. Kira-kira ini kan orang tua juga penting nih kalau untuk di karir kemudian di hidup. Ada tidak pesannya
orang tua yang paling berkesan nih? Apa ya? Nggak ada sih kayaknya, paling ya biasa sih, maksudnya biasa kayak orang tua ya paling cuman paling ya cuman ini kalau kerja ya jangan terlalu gampang percaya juga sama orang. Paling begitu doang sih, nggak ada yang yang khusus seperti apa gitu. Disuruh hati-hati ya? Iya. Lebih orang tua kan kayak lebih hati-hati, kita kan lebih hahaha gitu kan. Betul, betul. Siap betul itu, Mbak. Kalau selama juga berkarir di Universitas Ciputra, memang ada juga karyanya yang paling dibanggakan? Kalau saya sih sebenarnya sih pasti kalau misalkan kita ngomong karya sebagai maksudnya kayak digital Desainer, artist ya. apa desainer gitu, kita pasti akan bangga kalau misalkan karyanya kita itu bisa sampai terpublish dan dilihat banyak orang. Dan itu sebenarnya saya dapat setelah saya lulus gitu. Jadi dulu waktu saya promosi di masih awal masuk itu kan kerjaan belum banyak juga, saya masih terima freelance. Jadi saya masih terima freelance sama kantor digital imaging di Jakarta, dan memang saya mengerjakan proyek-proyek dari perusahaan yang cukup besar, jadi kayak perusahaan penerbangan yang cukup besar lah di Indonesia juga, terus perbankan yang kayak gitu-gitu. Jadi memang ketika itu terpasang di billboard, terpasang di majalah, terpasang itu ya kita pasti ada kebanggaan tersendiri sih sebagai maksudnya seniman lah gitu. Itu sih pasti. Dan salary-nya lumayan untuk di Surabaya. Tapi kan di Surabaya kayak Makassar ya biaya hidupnya di sana. Di Surabaya sebenarnya harusnya lebih murah, cuman karena memang kita di Universitas Ciputra itu kan di Surabaya Barat, itu memang cenderung lebih tinggi sih. Gitu. Dan di sana kan kawasan. Iya betul, dalam Citraland. Di dalam kawasan. Iya betul. Jadi tinggalnya juga di rumah Citraland di dalam. Iya, ngekos sih. Jadi anak kos-kosan juga. Rumah kontrakan. Iya. Tinggal sama kakak dulu. Awalnya tinggal sama kakak, kemudian pindah sih ke kos yang bareng sama sepupu. Gitu. Jadi sama sepupu sampai selesai. Dia udah selesai duluan sih. Dia selesai duluan. Siap-siap, Pak. Iya. Kalau untuk ngatur waktunya ini gimana? Kalau ngatur waktu sebenarnya bisa dibilang saya juga kurang bisa sih sebenarnya. Karena memang sebagian besar habis buat kerjaan sebenarnya, masih kalau misalnya soal ngatur waktu memang masih belum terlalu balance. Cuman memang saya sih sering dinasehatin sama atasan saya gitu. Pokoknya sih kalau ada masalah kerjaan apapun itu, keluar dari kantor udah nggak usah dipikirin dulu gitu. Jadi besok masuk kantor baru dipikirin lagi. Gitu katanya, biar nggak pusing. Iya. Biasanya kalau begitu. Betul. Kalau misalkan soal kerja, maksudnya ngelembur atau apa ya wajar, biasa aja kayak gitu kan. Cuman kalau sudah sampai ke rumah mending nggak usah dipikirin dulu. Besok masuk kerja baru dipikirin lagi. Cuman ya saya masih coba belajar gitu juga sih, soalnya terutama kalau misalkan kita lagi pikir strategi, lagi mau launching apa segala macam, pasti itu sebelum tidur terbayang-bayang terus. Kalau Mbak kan juga generasi milenial nih, karena kan akhirnya di atas tahun 90. Kira-kira apa ya prinsip-prinsipnya? Ada nggak kebaruan yang dirasa sama dengan generasi milenial ini? Kalau saya sih kadang-kadang dibilang sama atasan saya anak milenial yang nggak milenial sih. Ya, anak milenial tua katanya gitu. Kalau anak milenial zaman sekarang kan cenderung carinya yang gampang gitu kan. Saya kadang-kadang suka carinya yang susah gitu. Jadi maksudnya kalau anak-anak milenial sekarang kan cenderung lebih suka yang praktis-praktis gitu. Tapi kadang-kadang saya sih kalau misalkan nggak praktis itu bisa hasilnya lebih bagus, mending nggak praktis gitu. So itu. Jadi balik lagi ke hasil sih. Maksudnya saya sih prinsipnya kalau kita bikin sesuatu apapun itu, kerjaan atau apa, kita usahakan yang terbaik. Kalau misalkan setengah-setengah ya mending nggak usah kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Cuman kadang-kadang atasan saya kan bilangnya biasanya sih anak milenial itu carinya yang praktis aja gitu kan. Kalau misalkan saya sih kayak kalau ada sesuatu yang saya pikir kalau misalnya saya bikin begini hasilnya lebih bagus ya mending begitu gitu daripada cari praktisnya. Seperti apa itu?
apa ya, hal-hal simple sih di kantor. Misalnya kita di Makassar kan, misalnya kayak contoh percetakan itu belum semaju di Jawa gitu kan. Kita biasanya kan nyetak yang bagus itu, maksudnya kayak dari cutting apa segala macam di Jawa itu sudah terfasilitasi lah kasarannya. Jadi kalau di Makassar biasanya kita ke sini nggak bisa mbak gitu. Saya yang kerjain sendiri, nggak usah suruh orang percetakan daripada itu nggak jadi. Kayak gitu, daripada misalnya kalau pikir kan, oh ya udah kalau gitu desainnya diganti aja, misalnya yang bisa dikerjakan sama orang percetakan gitu, saya better nggak gitu. Jadi saya better yang ngelemburin, potongin satu-satu. Dibandingkan maksudnya konsep yang kita bikin pasti kan beda gitu kalau misalnya sudah diganti, sudah disederhanakan apa segala macam kan sudah nggak sesuai, sudah maksudnya kualitasnya juga pasti beda gitu. Saya better kayak gitu sih. Itu dulu awal-awal kerja gitu. Saya belum terbiasa lah, kita di Surabaya kan nyetak apa segala macam itu semuanya bisa gitu kan, lengkap bagus. Apa namanya, pusat percetakan di sana. Iya. Kan dua di Bandung sama di sana. Bandung kan clothing. Di sana untuk spanduk dan lain-lain. Waktu kemarin di sini juga beberapa orang pakai itu dari sana percetakannya. Dia bawa ke sini pakai kontainer. Iya. Jadi dicetak di sana. Kontainer bawa ke sini. Iya, kita kebanyakan juga gitu. Jadi kayak brosur-brosur sekarang jadinya kita cetak di Jakarta, ya kirim ke sini. Ya, plus ongkos kirim lagi. Tapi gitu. Puas. Iya, tapi puas. Kualitasnya beda, orang pegangnya beda. Tapi kalau begitu Mbak Anastasia ini kan berarti berorientasi pada hasil. Iya, betul. Terserah lah prosesnya kayak bagaimana. Ada kalau untuk Tribuners nih, ada mungkin mau disampaikan untuk pesan-pesannya ke generasi milenial. Apa ya? Prinsip hidup aja. Kita. Saya sih paling itu sih, jangan malas untuk kerja keras sih, karena memang hasil nggak bisa kita, kalau misalkan itu gampang semua orang bisa dapat, kasarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita berjuang lebih keras pasti hasilnya kita juga jauh lebih bagus gitu sih. Jadi ya saya sih selalu berpikir kalau itu gampang didapat semua orang bisa. Gitu loh. Kalau misalkan itu, jadi kalau itu memang gampang ya semua orang bisa. Tapi kalau kita mau lebih gitu ya kita harus effortnya juga lebih gitu. Betul. Jangan mengharapkan hasil lebih dengan effort yang biasa-biasa aja. Betul. Itu sih. Harus dengan luar biasa juga kalau mau bisa dengan luar biasa. Betul. Pantas cepat karirnya Mbak. Mbak, selain orang tua tadi, ada tidak orang yang paling berjasa di hidupnya Mbak Anastasia? Ada. Jadi Siapa? itu sahabat saya dari SMA sih sebenarnya. Bisa disebutkan namanya? Amanda. Jadi Amanda itu memang teman sohib sekali lah sejak SMA. Itu bisa dibilang dia sangat merubah saya banyak banget, dan saya cukup bersyukur maksudnya temenan sama dia, dan maksudnya sangat positif lah gitu. Bukan teman yang gimana-gimana, tapi bisa membawa kita berubah menjadi lebih baik gitu sih. Jadi kayak dia kayak dari saya SMP, awal masuk SMA itu kan saya kayak introvert banget gitu kan. Jadi maksudnya memang tipe anak-anak yang duduknya di pojokan, cuma baca buku, belajar ya, baca novel, punya kehidupan sendiri lah, maksudnya nggak bergaul gitu sih. Jadi memang nggak bergaul, tipe-tipe anak belajar. Anak belajar. Nah, memang waktu kayak SMP aja itu masuk kelas unggulan ya kayak gitu kan. Jadi kayak memang anak-anak belajar dan betul-betul jarang sekali berinteraksi dengan orang gitu. Itu kan sebenarnya untuk sebagai manusia kita nggak bagus sebenarnya seperti itu ya gitu. Jadi sejak saya temenan sama dia, ya dia banyak merubah sih, maksudnya kayak sudah ngajak misalnya masuk organisasi, dari masuk organisasi OSIS, panitiaan di sekolah gitu. Itu saya mulai belajar banyak bahwa nggak semua apa ya, orang lain itu nggak sama kayak kita gitu loh. Maksudnya karena kita mungkin jarang berinteraksi dengan orang, kita sering keluar persepsi harusnya dia tahu, harusnya dia begini kayak gitu kan. Betul. Sedangkan orang lain itu kan bukan paranormal gitu kan, nggak bakal ngerti mau apa kalau kamu nggak ngomong kayak gitu. Jadi maksudnya kayak lebih banyak dari organisasi itu saya lebih banyak berkoordinasi, bicara sama orang, terus belajar
bertanggung jawab lah tentang job desk juga, dan yang paling penting sebenarnya itu menumbuhkan empati sih kepada orang gitu. Karena kalau kita jarang berinteraksi sama orang, kita kayak nggak peduli sebenarnya sama orang ini, dari sisi orang ini seperti apa. Yang kita peduli kan dirinya kita sendiri doang kayak gitu. Itu sih yang paling penting menurut saya, karena maksudnya mulai belajar empati ke orang gitu sih. Dan memang Terima sangat kasih Amanda ya. dan memang berini banget sih, maksudnya berimpact banget di kuliah juga jadinya aktif organisasi, dan dengan aktif organisasi kan kita lebih bisa koordinasi sama orang sih gitu. Dulu di BEM juga. Ya, kayak kalau di Lantas, kita UC kalau namanya bicara- UC. Kalau di UC kita namanya SU, Student Union. Studi ini. Iya. Gitu. Terkait tadi introvert nih, pernah tidak merasakan apa ya, kisah sedih waktu introvert atau waktu sekolah atau gimana? Karena kan rata-rata orang introvert tuh kalau di sekolah pendiam. Iya. Kalau dulu di sekolah itu dibilang, wah ini kutu buku ini. Biasa aja sih memang, karena memang kan nggak apa ya, memang tidak biasa bicara sama orang, jadi ya sendiri pun ya kita ya rasanya biasa aja sih gitu. Jadi maksudnya kayak biasanya kalau orang-orang itu kan kayak stres gitu, sampai kadang-kadang kakak saya waktu awal kuliah karena kita satu kos kan jadinya berasa banget kayak nggak pernah keluar rumah, dipikir karena nggak punya temen, padahal kan emang nggak suka begitu, nggak pernah keluar kamar kos maksudnya. Memang nggak suka gitu, dipikir kasihan nggak punya teman karena baru pindah gitu kan. Padahal ya kita enjoy aja sih kayak gitu. Temannya novel itu tadi. Ya. Masih suka baca novel. Betul. Dan masuk ke dunia novel. Iya betul. Ada menggalang-galang. Kalau udah liburan itu sudah buku numpuk di samping tempat tidur. Novel-novelnya novel luar negeri. Iya campur Hah? sih, Rata-rata? campur sih, rata-rata sih luar. Gitu. Yang paling suka? Saya memang lebih banyak ke fiction sih, jadi kayak fantasi-fantasi gitu. Ada something title? Ini apa? Mortal Instrument yang sampai sekarang masih berbekas itu. Wah, Memang apa tuh series. bekasnya? Iya, soalnya banyak dan maksudnya memang suka sekali gitu. Dan memang sekarang kan sudah jarang baca, jadi memang baca terakhir yang itu. Sekarang suka baca apa? Sekarang sudah jarang sih sejak kerja. Sekali sudah extrovert, sudah jarang membaca. Sudah jarang baca, sudah nggak itu lagi. Sudah lebih banyak ketemu user, customer. Iya. Urusan Karena- yang perbankan. Karena kan baca novel enaknya kan itu, baca selesai gitu kan, nggak putus-putus. Kalau putus-putus kan nggak enak juga. Betul. Mungkin perlu cuti panjang, Mbak. Satu bulan, Iya, supaya bisa baca novel kembali ya, membaca. mengembalikan habit dulu gitu. Nah, kalau Mbak apa namanya, ada tidak lagi mimpi-mimpi selanjutnya? Nggak ada sih. Kebetulan memang saya bukan orang yang ambisius ya, jadi maksudnya ya let it flow gitu. Cuman let it flow gitu sih. Jadi kayak zaman dulu ya, kayak pendekar. Sesuai dengan mata angin sana. Kemana angin berhembus? Iya, ke situ. betul. Iya, siap Mbak. Terakhir nih Mbak, ini kan juga pasti kan banyak masalah di sana. Dan dalam hidup juga pasti banyak masalah. Gimana cara memecahkannya? Kalau solusi? masalah sih saya suka sih masalah. Wah. Jadi sebenarnya sih kalau masalah kan yang penting kita research aja, maksudnya kita coba brainstorming ini masalahnya sebenarnya apa. Kalau sudah ketemu solusinya, nggak boleh cuma ada satu solusi, harus beberapa solusi yang kita bedah lagi plus minusnya apa gitu. Yang mana yang minusnya itu kita masih bisa handle, yang itu yang kita bikin. Paling itu sih. Dan saya sih sering juga kalau misalnya kayak di kantor itu enaknya atasan saya kan sangat terbuka, even atasan-atasan di kantor pusat gitu, itu kalau ada apa-apa saya kadang-kadang ya sampai jam 10 malam juga masih telepon, Pak sorry ganggu gitu. Jadi saling sharing, kasih maksudnya kita ada solusi kayak gini, enaknya kayak gimana nih kayak gitu. Paling begitu sih. Jadi memang kita pasti mesti pikirin dulu sendiri baru kita diskusikan sama
orang. Itu sih. Pesannya nih Mbak ke generasi milenial untuk tetap semangat di bekerja di perusahaan meskipun itu besar ya, perusahaan besar. Iya. Apalagi Mbak ini kerjanya di perusahaan properti, proyek terus di pikirannya. Pastinya kapan selesai nih. Iya, Dan betul. debu pastinya. Ada tidak? Iya. Sudah disampaikan. Kalau dari saya sih mungkin sebagai generasi milenial, ya itu sih tadi kalau misalkan kerja ya 100% gitu, walaupun itu mungkin susah, ya balik lagi kalau memang gampang ya semua orang juga bisa gitu kan. Jadi ya kita kalau misalkan mau lebih maju ya memang effortnya harus ekstra gitu. Jangan, dan yang paling penting itu jangan ikut-ikutan gitu. Teman saya gini bisa kok gitu, belum tentu di kita juga terjadi seperti itu. Itu sih paling. Jadi Mbak Anastasia ini tadi sudah mendeklar bahwa meskipun dia generasi milenial tapi tidak milenial. Milenial tua. Oke Tribuners, terima kasih sudah bersama saya dan Mbak Anastasia di Tribun VIP. Kita ketemu lagi di tamu-tamu bintang tamu selanjutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga. Tribuners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau Mbak sih lihat ini.